Halo pendengar siniar sehari-hari sekalian, kembali lagi dan selamat datang di episode terbaru siniar sehari-hari di channel YouTube Tias Firmantio. Nah, apa yang mau kita angkat di sini itu lagi rame dan kayaknya masih belum mereda sampai sekarang ya, sampai episode ini dinaikin di YouTube. Ini berkaitan dengan Academic Awards 2022 atau Oscar 2022 yang kemarin ada hal yang sangat ramai, bahkan ramainya nggak cuma di sana. Setelah itu isunya menggulung di Twitter, di Instagram, di berbagai media sosial, media online terkait tamparan yang dikasih Will Smith kepada Chris Rock ketika dia nge-host di salah satu nominasi. Nah, yang mau kuangkat di sini adalah terkait dengan bagaimana kita menghadapi dan juga kita mengartikan, mempersepsikan sebuah ketersinggungan di masyarakat. Karena ketika ketersinggungan itu hadir, kita akan bisa dan harus bisa nebak kira-kira ketersinggungan ini itu karena apa dan bagaimana cara menindaklanjutinya. Nah, dari kasus ini nanti kita akan belajar banyak hal dan semoga di siniar kali ini apa yang aku sampaikan, apa yang aku ceritakan, point of view-ku itu bisa membuka cakrawala baru buat kalian. Jadi buat kalian yang punya cerita yang sama atau punya pendapat soal isu ini bisa langsung drop di kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat mendengarkan. Cek. Selamat datang di Siniar Sehari bersama gue Tias Firmantio. Lagi dan lagi kita hadir di setiap 2 hari sekali bersama lu di Spotify dan juga di YouTube channel Tias Firmantio. Ya, seperti yang sudah gue umumin ya. Jadi Siniar ini hadir udah di channel YouTube gue juga di Tias Firmantio. Jadi lu bisa cek di playlist channel tersebut atau langsung ke bagian video channel tersebut udah ada tuh, udah mulai upload sejak tanggal 1 kemarin ya, tanggal 1 kemarin udah mulai upload. Dan kebetulan ini lagi puasa, jadi uploadnya channel ini upload untuk siniar ini adalah pada pukul kira-kira jam 5 atau jam 4 lah ya, 4.30 gitu. Jadi bisa menemani lu sambil ngabuburit dengerin gua ngoceh gitu ya. Semoga bisa menghilangkan karena jam-jam segitu kan kadang-kadang walaupun udah mendekati buka kadang-kadang malah godaannya banyak gitu ya. Jadi bisa kalau bahasa Jawanya nyelimurke gitu ya. Jadi membuat kita lupa dengan haus dan laparnya. Jadi tiba-tiba nanti sambil ngabuburit kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya di sini hari ini. Nah, episode kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang rame banget di Indonesia maupun di luar negeri, di mancanegara. Ramenya karena sedang ada ya piala Oscar, yaitu Academic Awards 2022, yaitu yang ke-94. Di situ rame banget. Ini sebenarnya terjadinya tanggal berapa kemarin ya? Lupa gue. Sebentar gue cek. Kayaknya sih tanggal akhir Maret ya kayaknya, akhir Maret kemarin. Dan di sini terjadi sebuah insiden gitulah ya. Tapi sebelum ke situ gue mau ceritain dulu soal Oscar bentar ke lu semua. Jadi gue yakin lu pasti pernah dengar soal Oscar ya, Academic Awards 2022, sebuah ajang penghargaan bagi sineas gitu ya, bagi orang yang bergerak di bidang seni, terutama di bidang film gitu ya, theater. Dan di situ nanti ada penghargaan di beberapa nominasi gitu ya, di beberapa kategori nominasi. Dan pembacaan nominasinya biasanya dibacakan oleh beberapa host yang dipilih, yang juga datang dari penggiat seni juga, bisa artis, bisa bisa reporter, bisa komedian gitu ya, macam-macam. Tahun ini yang bacain kebanyakan komedian hostnya gitu ya. Nah, di Oscar 2022 ini yang ke-94 ini ngangkat 13 kategori nominasi ya kalau nggak salah ya. Nanti correct me if I'm wrong ya. Jadi ada 13 nominasi. 13 kategori nominasi gitu ya. Dan semua berjalan lancar gitu ya. Semua berjalan lancar dengan penuh. Karena Oscar itu memang
mereka itu memang perhelatan internasional yang cukup mentereng lah ya. Hampir semua orang tahu soal Oscar karena di situ semua film-film itu dikumpulin, semua aktor, semua aktris itu dikumpulin untuk menerima penghargaan kalau mereka menjadi nominasi yang terpilih gitu ya. Tapi kadang-kadang memang Oscar ini perlu sesuatu untuk meningkatkan brandnya gitu ya. Walaupun udah terkenal dari dulu, tapi kejenuhan itu ada di masyarakat untuk menonton Oscar atau menonton pegelaran acara ini gitu. Jadi mungkin memang iya sering terjadi gimmick di situ. Gimmicknya macam-macam, entah gimmick secara sengaja maupun tidak disengaja, untuk membuat Oscar-nya diomongin terus gitu ya. Nah, gue nggak akan bahas ke situ, tapi gue akan membahas ke kejadian yang terjadi spesifik di Piala Oscar ke-94 ini atau Academy Awards 2022 ini, yang melibatkan antara host nominasi film dokumenter yaitu Chris Rock dan juga aktor Will Smith. Lu pasti tahu dong, Chris Rock adalah seorang komedian, stand up komedian lebih tepatnya, dan Will Smith adalah seorang aktor yang keren banget. Filmnya banyak banget dan gue ngikutin. Yang paling terkenal itu Men in Black yang 1, 2, 3 ya. Lu bisa nonton, itu filmnya dia juga, dan banyak juga film-film dia. Dan di situ di Oscar ini memang dia menang sebagai nominasi the best actor, yang ketika itu dia memerankan King Richard ya. Gue akuin acting dari si Will Smith ini keren sekali dan bagus banget gitu ya. Tapi ada insiden gitu ya. Jadi gini ceritanya. Jadi gue mau ceritain kronologisnya dulu. Ketika itu Chris Rock adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi host untuk membacakan nominasi pada kategori Best Documentary Film. Oke, dokumenter lah, film-film dokumenter. Karena backgroundnya adalah seorang stand-up comedian atau komedian, maka ya jelas dong dia membuka dengan style komedi gitu ya. Dia melemparkan beat, melemparkan punchline gitu ya, setup punchline dan lain-lain. Dan kemudian sebenarnya ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman sineas di Indonesia. Kita tahu bahwa dulu pernah ada apa itu acaranya. Intinya pembaca nominasinya adalah Sule dan Andre. Yang di situ mereka berdua itu sebelum membacain nominasi itu ngelawak dulu dan keren, lucu banget, parah, tawa kita semua gitu kan. Nah ini sama, Chris Rock juga melakukan yang sama persis, melawak gitu kan ya, mengeluarkan beat, mengeluarkan punchline untuk ya sesuai dengan konteks saat itu, yaitu Oscar gitu ya. Nah kemudian keramaian mulai terjadi ketika Chris Rock itu sebelum menutup beatnya itu mengangkat bahasan soal G.I. Jane. G.I. Jane itu buat lo yang belum tahu itu adalah film yang dibintangi oleh Demi Moore, yang di situ Demi Moore ini punya appearance atau penampilan gundul gitu ya, nggak punya rambut gitu. Dan kemudian dia ngangkat gini, di situ ada Will Smith nih. Will Smith ada di depan, kemudian sebelahnya ada istrinya yaitu Jada Pinkett. Gimana ya bahasa Indonesia gini, Jada Pinkett nggak sabar nungguin lu main di G.I. Jane 2 gitu. G.I. Jane ini kan cuma satu nih. Nah ini lawakan doang nih, G.I. Jane 2 nggak sabar buat main lihat lu tampil di situ. Nah sebenarnya awalnya Will Smith itu ketawa, banyak orang ketawa gitu. Tapi memang ketika kamera mengarah ke si Will Smith, kemudian Jada Pinkettnya mukanya kayak ada keselnya, kemudian nggak tahu gimana tiba-tiba kamera cut mengarah ke Chris Rock lagi, dan tiba-tiba dia kayak yelling gitu lah, kayak wow gitu. Dan ternyata itu waktu itu si Will Smith maju ke depan, maju, tiba-tiba pak gitu, nampar si Chris Rock. Satu kali tamparan keras banget, ceplak gitu, sampai denger cuy di audionya video tersebut gitu. Lu bisa cek lah, di Twitter ada, di Instagram ada, di mana lagi ya, di YouTube pasti ada juga gitu ya. Nah ketampar nggak ceplak gitu kan. Kemudian si Will Smith balik ke kursinya dan langsung teriak, jauhkan nama istriku dari mulutmu gitu intinya.
jauhin pokoknya nama istri gue dari mulut lu gitu ya. Dan di situ si Chris Rock berusaha menjelaskan itu cuma bercanda men gitu, itu hanya bercanda, pokoknya nggak mau, pokoknya jauhin nama istri gue dari mulut lu gitu. Oke. Suasana langsung awkward gitu kan, sunyi senyap gitu, si Will Smith kenceng banget teriaknya, senyap sunyi, kemudian mungkin karena basicnya adalah komedian, si Chris Rock bilang wow itu merupakan sebuah pertunjukan bersejarah di sejarah pertelevisian gitu. Ketawa, beberapa orang ketawa di ruangan tersebut dan dia lanjut membacain nominasi. Itu dia ceritanya, dan itu langsung ramai banget. Iyalah ramai, orang di depan di depan banyak orang dan live gitu kan. Dan bahkan ada satu meme yang mengcapture bahwa ini pernah gue jadiin status di WhatsApp gue, jadi mengcapture the reaction of the people gitu. Jadi ada banyak orang di situ di kolasein gitu. Orang-orang pada ekspresinya kayak kaget gitu kan, ada yang buka mulut, ada yang matanya melotot gitu. Kaget gitu ya. Nah, sebenarnya ujung dari semua isu ini adalah jelas ketersinggungan. Itu dia. Jadi ketersinggungan antara Will Smith ke Chris Rock gitu, atau mungkin Jada Pinkett ke Chris Rock, yang membuat membuat Will Smith melakukan hal tersebut kepada Chris Rock. Jadi memang gimana kita harus memahami sih sebenarnya, memahami background dari masing-masing pihak yang terlibat di situ, yaitu Chris Rock, Jada Pinkett sama Will Smith, untuk memahami secara penuh kasus ini atau isu ini gitu ya. Nah, sebelum ke situ, gue mau membaca atau nunjukin lu semua Twitter itu ramenya semacam kayak gimana kemarin, itu rame banget. Dan salah satu stand up comedian Indonesia, Mo Sidik, itu pernah nulis atau sempat nulis waktu itu nge-reaction hal tersebut. Jadi ini udah dihapus sih tweetnya BTW, tapi gue sempat ngebaca, kira-kira katanya kayak gini, lain kali kalau tersinggung ya jangan mukul gitu, atau jangan nampar, kayak gitu deh gitu. Terus rame tweet ini, terus tweet itu kayaknya di-delete sama dia, lanjut sama dia. Wah jadi rame, gue mau menjelaskan sedikit. Kalau soal tersinggung itu hak penonton. Komedian nggak bisa atur, cuma bisa menentukan batas mana, resiko mana yang mau diambil. Komedi itu butuh korban, jadi tergantung nyali si komedianya, berani konsekuensinya. Lanjut. Yang gue kritisi adalah Will naik panggung dan sucker slap Rock. Bubar dunia komedi kalau semua orang yang tersinggung berpikir mereka bisa naik panggung dan main fisik. Gue kebetulan tipe orang kalau ada yang tersinggung sama materi gue minta maaf secara pribadi sama orangnya. Terus kemudian dia jelasin. Nah, ada poin yang gue setujui dari pernyataan Mo Sidik ini gitu ya. Yang pertama adalah semua orang itu bisa tersinggung, dan tersinggung itu hak penonton. Komedian gak bisa ngatur, atau semua orang gak bisa ngatur kayaknya. Termasuk gue podcaster kayak gini, orang yang ngomong kayak gini, bisa jadi nyinggung seseorang, tapi gue gak tahu itu nyinggung apa enggak gitu intinya ya. Tapi semua orang hak untuk tersinggung gitu ya. Yang kedua, yang dikritisi sama si Mo Sidik adalah bukan ketersinggungannya, tapi tindakan atau sikap menampar karena tersinggung itu gitu ya. Jadi akan agak bahaya gitu, karena agak bahaya ketika orang tersinggung merasa berhak bahwa dia berhak melakukan tindakan semena-mena seperti itu gitu, apalagi violence, apalagi hal yang berkaitan dengan kekerasan fisik. Itu dari Mo Sidik salah satunya. Nggak cuma Mo Sidik, ada banyak yang menanggapi kasus ini. Ada siapa lagi ya kemarin ya, Panji juga kemarin ngangkat di videonya, bahkan ada. Kemudian lupa gue, ada beberapa yang ngangkat, kemudian dia menjelaskan atau mereka menjelaskan opininya masing-masing. Nah, sebelum kita bahas ke pandangan gimana netizen merespon, gue mau lihat sebuah berita dari CNN, yang CNN Indonesia ya, itu di 1 Aprilnya, tanggal 1 April, bahwa dengan judul gini. Wah, ini judulnya sangat kontroversial sebenarnya. Jada Pinkett terlihat tertawa usai Will Smith tampar Chris Rock. Nah, ini ada video TikTok gitu ya, yang nge-capture saat Will Smith nampar terus balik ke kursi penonton. Jadi di situ, ini menurut si perekam video ini ya, Jada Pinkett tuh terlihat sempat tertawa usai suaminya Will Smith menampar Chris Rock di panggung Oscar 2022. Jada bahkan sempat bertepuk tangan saat momen itu terjadi. Nah, ini jadi kayak apa ya?
makin rame dah gitu intinya. Nah, apa namanya, jadi kayak teradu domba lah dua pihak ini gitu ya. Apa namanya, di situ terlihat bahwa ada sebuah kejanggalan ya, anomali ketika hal seperti ini terjadi. Nah, BTW, setelah melakukan penamparan itu, Will Smith sebenarnya sudah melakukan permintaan maaf secara terbuka di media sosialnya untuk Chris Rock. Dan di situ dia menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dirinya itu memang nggak bisa diterima dan tidak bisa dibenarin. Karena kekerasan itu memang pasti merusak, gitulah intinya ya. Apapun alasannya. Oke. Nah, gimana pandangan netizen setelah kasus ini terjadi gitu ya. Jadi banyak pandangan yang melebar kemana-mana. Yang pertama ada yang bilang ini gimmick gitu ya, karena ini the part of marketing dari Oscar itu sendiri. Mungkin bisa jadi benar, karena kembali lagi ke Oscar yang perlu awareness dari banyak orang gitu ya. Dan dia memang sering melakukan hal seperti itu, entah gimmick, entah yang sengaja mau enggak gitu ya. Dan mungkin kalaupun ini gimmick, ini merupakan gimmick yang kayaknya nggak disengaja gitu deh. Bisa jadi. Jadi orang ngomongin Oscar kan sekarang kan gitu kan, banyak ngomongin di macam-macam media, kayak diliput dan diangkat, akhirnya Oscarnya keangkat, tapi asal dari gimmicknya kayaknya nggak disengaja. Kayaknya ini unexpectable gitu lah. Dan untuk tindakan kedua orang yang terlibat di sini, yaitu Will Smith dan juga Chris Rock, itu juga ada yang pro dan kontra. Terutama untuk Will Smith itu terkait dengan tamparan yang diberikan ya, tamparan mentah dan juga violence yang dilakukan sama dia kepada Chris Rock. Nah, untuk pro kontra kepada Chris Rock itu terkait dengan materi yang diangkat atau jokes yang diangkat sama dia terkait penyakit yang diderita oleh Jada Pinkett. Nah, buat elu yang belum paham bahwa Jada Pinkett itu sebenarnya nggak punya rambut, itu karena ada penyakit namanya alopecia ini nggak tahu bacanya gimana, yang menyebabkan kebotakan gitu ya. Nah, itu kan keangkat tuh sama si Chris Rock. Dianggap dia mau memerankan si Aijin 2 gitu. Nah, akhirnya marah dong. Yang mana itu wajar. Seperti yang asumsinya si Musidik tadi, bahwa ketersinggungan itu hak penonton atau hak semua orang gitu. Itu hak asasi manusia lah, nggak bisa ganggu gugat kita gitu. Oke. Gue gak akan bahas lebih dalam soal penyakit dari si Jada Pinkett. Yang jelas dia memang punya penyakit ini, dan memang sebagai informasi, Jada Pinkett pun udah mengakui atau menerima kondisinya di akun Instagramnya dia. Dia udah speak up soal kondisinya dia, dan dia bilang bahwa aku hanya bisa berdamai dengan hal ini, dan mungkin menertawakan hal seperti ini gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar dari Chris Rock untuk berani mengangkat isu tersebut gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa prinsipnya adalah kasus semacam ini atau kasus-kasus ketersinggungan, kasus-kasus salah paham dan juga miskomunikasi ini memang sering terjadi di entertainment ya, di dunia entertainment, dan juga di dunia cuap-cuap. Apa ya, dunia cuap-cuap itu adalah dunia yang melibatkan pemberian opini dan juga intinya bagaimana orang menyampaikan pandangannya. Itu sangat sering terjadi soal hal seperti ini. Dan prinsipnya memang ketika kita memberikan opini itu, atau melakukan komedi atau melakukan apapun itu, jangan sampai membuat sesuatu atau melontarkan sesuatu kepada sesuatu yang nggak bisa diubah oleh pihak tersebut atau pihak lain gitu ya kan. Misalnya soal penyakit, physical appearance dan lain-lain. Kalau kita melemparkan opini itu kayak nggak bisa diapa-apain oleh orang ini gitu. Jadi itu memang jangan sampai diangkat gitu ya. Dan ketersinggungan, khusus untuk ketersinggungan itu memang bisa muncul karena dan untuk alasan apapun dan dimanapun gitu ya. Jadi, dan itu biasanya akan diiringi dengan marah-marah. Nah, marah-marah ini beda ya sama marah. Gue pernah bahas di salah satu video gue bahwa marah itu wajar
Tapi marah-marah ini yang kayaknya perlu diatur dan juga dikendalikan. Karena marah-marah itu cenderung refleks. Marah-marah itu impulsif ketika kita menerima sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau marah itu merupakan sebuah emosi yang udah terkelola, yang memang sama, ada sesuatu yang nggak sesuai, tapi cenderung marah itu nggak cenderung nggak akan impulsif karena sudah ada pengolahannya. Kita kesel nih pada sesuatu, tapi kita bisa mengolah itu supaya kita bisa menyampaikannya nanti dengan lebih tepat gitu. Dan memang semua orang berhak untuk marah, tapi kalau bisa hindari nih marah-marah gitu ya, yang cenderung impulsif dan juga destruktif atau menghancurkan. Nah, kalaupun marah, perlu ada kedewasaan untuk mengekspresikan supaya substansinya yang ketangkep oleh orang lain, bukan emosi marahnya. Emosi marah itu kan cuma sebuah kondisi di mana kita merespon ketidaksesuaian antara harapan dan juga kenyataan gitu ya. Tapi kan kita bisa menyampaikan substansi ketidaksamaan itu dengan bahasa, dengan sikap yang tepat gitu ya. Nggak harus melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip justru merugikan orang lain gitu ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk violence atau dalam bentuk kekerasan, berarti ini sudah salah jalan gitu ya, sudah salah intinya. Sudah harus dibenarkan kalau misalnya bentuknya adalah kekerasan. Karena kan gue beberapa kali juga sempat meyakini sebuah prinsip bahwa bukan berarti kita ketika merasa benar, merasa kita punya kebenaran atas suatu hal, kita bisa melakukan banyak hal atau bebas melakukan sesuatu kepada orang yang kita anggap salah atau kepada pihak yang kita anggap salah. Itu nggak bisa juga, karena kita tahu bahwa kemarin itu gue bahas ketika episode siniar ini yang terkait dengan benar salah nggak bisa selamanya gitu ya. Jadi kita punya potensi salah juga cuy, tenang aja, ada jatahnya. Jadi jangan sampai ketika kita potensinya salah itu datang ke kita dirundung oleh orang yang menganggap dirinya benar gitu. Jadi kita pun juga jangan sampai ketika kita menganggap diri kita benar, kita melakukan sesuatu yang merundung untuk orang-orang yang kita anggap salah gitu. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui soal isu ini gitu ya, atau soal kejadian atau kasus ini. Pertama, soal hubungan antara Will Smith dan juga Jada Pinkett. Jada Pinkett ini merupakan istri kedua Will Smith, yang dimana sesuai dengan buku yang ditulis oleh Will Smith sendiri, dia mengatakan bahwa dia itu selalu merasa tidak cukup baik sebagai suami atau not good enough. Artinya ada insecurity yang datang dari dirinya sendiri, dari Will Smith gitu ya, kepada hubungan suami istri dia dan Jada Pinkett ini gitu. Oleh sebab itu mungkin inilah yang memicu Will Smith merasa berhak untuk tersinggung ketika istrinya entah dibully, entah dijadiin bahan ketawaan oleh orang lain gitu ya. Dan itu sering terjadi di kita. Jadi munculnya ketersinggungan itu kadang-kadang kita kadang-kadang tersinggung untuk orang lain gitu. Kita kadang-kadang tersinggung untuk objek lain, bukan untuk diri kita sendiri loh ya. Kita tersinggung untuk sesuatu yang di luar diri kita, yang merasa kita wakili, yang merasa kita mewakili itu gitu. Jadi itu kan aneh gitu sebenarnya. Masa kita tersinggung untuk sesuatu yang merasa kita wakili gitu kan. Kalau kita tersinggung untuk diri kita sendiri, it's okay gitu ya. Tapi kadang-kadang kita merasa tersinggung untuk sesuatu atau hal lain yang sebenarnya dia pun nggak masalah kalau diomongin gitu ya. Nah itu kadang-kadang ketersinggungan itu muncul dengan cara seperti itu. Dan itulah yang kayaknya muncul di diri Will Smith waktu sebelum dan pasca melakukan penamparan terhadap Chris Rock. Dan yang kedua adalah ketika ketersinggungan itu muncul, ini sekarang kita kembali ke ketersinggungan karena kita merasa kita tersinggung atas diri kita sendiri ya. Itu perlu pemahaman yang baik mengenai cara untuk mengekspresikannya. Karena tersinggung itu kan wajar. Tersinggung itu akan selalu terjadi, apapun dan bagaimanapun alasannya. Tapi kita perlu tahu bagaimana cara mengungkapkannya dan mengekspresikannya dengan lebih tepat. Karena kayak si Will Smith itu, tersinggungnya dia itu kan hak dia sebenarnya. Nggak apa-apa dia tersinggung untuk istrinya gitu, atau bahkan istrinya pun tersinggung atas kata-kata si Chris Rock juga nggak apa-apa. Tapi
maju ke depan dan menampar itu adalah sesuatu hal lain gitu. Itu keputusan berikutnya dari tersinggung. Dia tersinggung kemudian memutuskan menampar, itu dua hal yang berbeda gitu lah intinya. Bukan serial. Dia bisa kok pasti kan. Dia pasti bisa juga ketika dia tersinggung dia merasa untuk diam dulu, kemudian baru ngomong kepada Chris Rock langsung mata-mata. Itu juga bisa. Jadi artinya ketika kita tersinggung itu adalah kejadian pasca kita mendapatkan isu yang datang pada kita, tapi tindakan setelah kita tersinggung itulah yang menentukan kualitas diri kita gitu. Jadi itulah yang sedang terjadi kayaknya. Jadi gue menangkap si kejadian yang kemarin itu adalah soal bagaimana kita empati satu sama lain sebenarnya gitu ya. Jadi pertama, kalau kita lagi ngasih opini atau ngomong untuk orang lain ya tetap harus hati-hati, karena semua ada konsekuensinya. Kita nggak bisa nebak orang tersinggungnya karena apa gitu ya. Dan kalaupun tersinggung itu bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Nggak harus pakai kekerasan, nggak harus pakai tindakan-tindakan yang destruktif gitu, nggak harus gitu. Jadi masih bisa dibicarakan. Seperti yang gue sampaikan sebelumnya adalah kita nggak akan pernah bisa menebak secara benar-benar akurat apa yang membuat seseorang itu bisa tersinggung sama diri kita, sama kata-kata kita, sama perbuatan kita. Kita hanya bisa menerima itu setelah ketersinggungan itu terjadi. Nah, itu penting untuk kita pahami, karena kita nggak tahu yang benar mana, yang salah yang mana gitu ya. Yang jelas adalah ketika itu terjadi, kita punya tindak lanjut berupa misalnya ngomong bareng gitu ya, membicarakan masalah itu bersama supaya masalah itu benar-benar clear tanpa ada tindakan-tindakan kekerasan berikutnya gitu. Nah, itu yang tindakan kekerasan inilah yang salah. Itu kan sudah diakui oleh Will Smith sendiri bahkan di postingan Instagram yang kemarin, bahwa dia mengaku bahwa tindakan dilakukan sama dia itu nggak tepat dan memang jangan sampai terjadi gitu kan. Nah, itulah yang ada di dalam diri kita, dan semoga lu sama gue bisa lebih dewasa dalam menanggapi hal-hal semacam ini, dan jangan sampai kita terjatuh dalam lubang yang sama yang dilakukan sama Will Smith gitu. Oke, mungkin itu doang yang bisa kita bahas kali ini soal isu yang rame ini ya, yang soal ketersinggungan ini, karena kita mesti siap soal ketersinggungan, men. Jadi kita nggak akan bisa nebak gitu ya. Dan semoga ketika ketersinggungan itu hadir kepada diri kita, dan juga mungkin kita membuat orang lain tersinggung, itu kita bisa ngomong lebih dewasa, bisa dialog, dan bisa saling menerima pandangan dari orang lain itu. Karena kita kembali ke asumsi bahwa manusia itu sudut pandangnya itu terbatas. Ya, terima kasih sudah mendengarkan gua ngoceh pada episode kali ini. Semoga bisa nambah cakrawala dan juga mungkin pengetahuan baru buat lu. Kita bisa diskusi lagi, kita bisa saling memahami lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan bye-bye.